pemilihan ya saham-saham yang masuk dalam portofolio menurut single index model. Nah, kemarin sudah ya, single index model itu merupakan penyederhanaan dari model Markowitz gitu ya. Kemudian bisa digunakan untuk menghitung expected return dan resiko portofolio ya. Kemudian juga bahwa return saham itu akan mungkin berkorelasi gitu ya terhadap perubahan nilai pasar. Jadi saham itu bisa dipengaruhi oleh faktor pasar kan gitu ya. Nah, kemudian juga ada namanya return yang dipengaruhi oleh pasar yaitu sistemik ya, dan ada yang tidak dipengaruhi atau unsistemik ya. Kemudian juga nah di sini return yang unik atau independen terhadap return pasar kemarin sudah ya dilambangkan dengan alfa ya, sedangkan yang berhubungan atau dipengaruhi oleh return pasar itu adalah beta ya. Tentu ya kan beta dikalikan expected return market ya. Beta dikalikan variance market ya kan. Nah, sedangkan kemudian resiko pun sama kan ya. Resiko ada yang dipengaruhi oleh faktor pasar ya atau systemic risk, ada juga yang unik ya atau yang tidak dipengaruhi atau unsystemic risk gitu ya. Di mana unsystemic risk atau yang unique risk ya, dilambangkan dengan variance error ya. Sedangkan yang systemic risk dilambangkan dengan beta kuadrat dikalikan dengan variance market. Ya, kemarin sudah ya. Nah, ini langkah-langkah nih, optimum portfolio based on single index model. Ya, jadi bagaimana menentukan portofolio yang optimal ya berdasarkan model indeks tunggal. Ya. Nah, langkah pertama di sini kita menghitung excess return to beta. Excess return to beta ini simbolnya ERB ya. ERB excess return, B-nya adalah beta. I adalah sahamnya, ya kan saham I. Sama dengan, nah excess return to beta, berarti excess return dibagi beta, ya kan? Apa itu excess return? Excess ya kelebihan ya. Return adalah tingkat keuntungan ya atau tingkat pengembalian. Di sini kita lihat excess return itu rumusnya adalah average return portfolio ya, average return portfolio dikurang risk free ya. Average return portfolio kita sudah pernah bahas, itu adalah rata-rata return ya. Rata-rata return yang diharapkan ya dikurangi risk free. Risk free adalah return dari aset atau investasi yang diasumsikan bebas risiko ya. Jadi selama return dari investasi kita itu masih lebih besar daripada return bebas risiko ya, itu masih dinilai bagus ya. Masih ada ekses, masih ada kelebihannya ya. Implikasinya gimana sih? Ya implikasinya gini, kalau kita mau investasi yang resikonya sangat kecil, ya bahkan diasumsikan bebas risiko, gampang aja kita bisa menempatkan pada investasi yang biasanya dikaitkan dengan investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya kan? Contohnya SBI kan gitu ya, atau sukuk pemerintah ya, atau deposito bank pemerintah kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin investasi yang lebih tinggi lagi, ya kan misalnya beli saham, beli obligasi, tentunya kita mau returnnya di atas return risk free kan gitu ya kan. Sehingga di sini excess return bisa dihitung dengan expected return dari saham dikurang risk free. Ya, semakin tinggi excess return tentu semakin menguntungkan bagi investor. Ya. Dibagi beta, dibagi resiko ya. Beta kan sudah dijelaskan bahwa beta adalah ukuran resiko ya. Yang tentunya tadi yang dipengaruhi atau berkaitan dengan pasar gitu ya. Oke, kita pertama tadi hitung dulu excess return to beta. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah tadi ya, ERB terbesar tentu semakin bagus ya. Jadi bisa juga diurutkan. Kalau kita hanya ingin mengambil, dari sekian banyak saham saya hanya mau ngambil 3. Ya, kita bisa lihat ERB yang paling tinggi gitu ya. ERB yang paling besar, itu yang kita ambil. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung A, ya. Kemudian langkah berikutnya menghitung B dan menghitung C. Ini aja langkah-langkahnya aja ya.
A itu ada rumusnya nih. A sama dengan sigma dari expected return dikurang risk free dikalikan beta, ya, dikalikan beta saham dibagi varians dari error, ya, varians dari error. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita hitung B, nilai B nih, ya, nilai B sama dengan beta kuadrat, ya, beta saham kuadrat dibagi variance error, ya. Ini simbol-simbolnya kan kalian udah pasti udah tahu ya. Simbolnya tadi juga sudah semua sudah dibahas ya bagaimana menghitungnya. Tapi nanti tenang aja, kita nggak menghitung manual, kita pakai dengan Excel, ya. Kemudian C, ya, A, B, C. C-nya sama dengan variance market dikali A. A-nya yang mana? Tadi A itu yang langkah di 2A ini ya. Nah, ini yang 2A ini ada A-nya kan. Oke. Dibagi 1 tambah variance market dikali B. B ini adalah yang di 2B ini, ya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah, ya, yang 4 nih. Hitung cut off point. Ya, cut off point itu simbolnya C, kemudian ada tanda bintang. Nah, apa itu cut off point? Cut off point adalah nilai C yang terbesar. Nah, berarti dari saham, seluruh saham itu C-nya dihitung. Nah, cut off point-nya adalah C-nya yang paling maksimal, ya, paling tinggi. Oke. Nah, berikutnya baru menghitung Z dan W, ya, sama dengan yang sebelumnya ya. Bagaimana menghitung proporsi dilambangkan dengan W, ya, proporsi dana dilambangkan dengan W. Kemudian W itu kita hitung dari nilai konstanta Z, ya kan. Nah, Z itu apa ya? Z kan saya bilang kemarin bisa diganti apa aja gitu ya. Sama ABC juga tuh sebenarnya bisa diganti apa saja gitu ya. Itu konstanta aja. W juga kan bisa diganti ya. Di buku pakai X gitu ya. Di sini pakai W, ya. Nah, Z itu gimana? Nah, Z itu sini ada rumusnya. Z sama dengan beta dibagi, ya, variance error dikali expected return to beta dikurang risk free dibagi beta, ya, dikurang C cut off, ya, cut off point. Nah, ini angka-angkanya semua dari atas ya. C yang tadi cut off point, ya, beta, kemudian variance error dan seterusnya. Ya, ini tinggal di pakai aja rumusnya, kemudian baru dihitung W-nya, ya, bobotnya. Oke, itu ya langkah-langkahnya. Nah, ini contoh buat perhitungan manual, bukan soal ya, soal. Kita nggak usah kerjakan yang manualnya. Nanti kita lihat YouTube. Nah, nanti tolong perhatikan, karena ini kaitannya dengan tugas PBL, ya. Apa namanya? Di mana nanti tugasnya itu kalian diminta mencari sendiri ya, saham-saham, memilih saham-saham yang bisa kalian masukkan dalam portofolio, ya. Kemudian nanti baru kalian analisis saham tersebut dengan fundamental dan teknikal, ya. Jadi ini adalah cara untuk memilih saham-saham yang akan kalian masukkan dalam portofolio. Sampai sini bisa diikuti penjelasannya? Halo? Halo, halo. Kok nggak ada yang jawab ya? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Bisa, Bu, Bagaimana? Terdengar, Ibu. Bisa, Bu. Ya, ini saya bilang ya, ini kalian lihat aja rumusnya, ya, nanti kalian akan cocokkan dengan penjelasan dari YouTube, ya. Artinya di sini langkah-langkahnya sudah saya sampaikan, ya. Nanti katakan tinggal lihat detailnya. Nah, yang di bawah ini apa nih? Di bawah ini kalian sudah pernah saya sampaikan ya, mengenai capital asset pricing model. Nah, ini kan kaitannya dengan model Markowitz ya, di mana ada perhitungan beta saham di sini ya. Beta saham sama dengan kan ya, varians dari saham dengan market dibagi kovarian ya, kovarian saham dengan market dibagi variance market. Ini sudah ya. Kemudian termasuk expected return dengan model CAPM atau SML ya, risk free ditambah beta dikali expected return market dikurang risk free. Nah, jadi ini tinggal dibaca saja ya, karena sudah pernah disampaikan pada saat menghitung risk dan return, ya kan? Dengan menggunakan beta dan juga rumus CAPM, ya. Oke, ini saya tutup ya. Kita akan masuk ke contoh yang di YouTube.
Perhatikan ya untuk contohnya, walaupun nanti bisa diulang ya, namanya di YouTube kan nanti kalian bisa buka lagi ya, bisa buka lagi untuk dilihat detail langkah-langkahnya ya, tapi di sini saya akan sambil sedikit menjelaskan ya dari yang sudah dari yang ada di YouTube ini. Untung ada Vision Flex susu sereal kopi. Susu segar dengan kopi dan sereal halus untuk ekstra. Suaranya terdengar jelas nggak? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Ekstra energi. Oke. Hai semua, di video kali ini saya akan membuat ulang menyusun portfolio saham berdasarkan single index model. Nah, karena video ini cukup panjang, maka saya akan bagi jadi dua bagian. Bagian yang pertama, kita akan menghitung komponen-komponen yang diperlukan untuk menghitung single index model, mulai dari beta, expected return, excess return, dan ERB. Nah, untuk langkah-langkahnya, silakan masuk ke file Excel saya sebagai berikut. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Ini ada LQ45 dan 44 saham. Kenapa 44? Karena Bukalapak pada periode evaluasi ini belum berumur 1 tahun, jadi saya hanya pilih 44. Ya, jadi gini, nanti tugasnya ya, kalian boleh memilih salah satu indeks saham ya yang kalian minati ya. Nah, tentunya nanti antar kelompok itu tidak boleh ada yang sama, ya kan? Boleh apa aja, boleh mau LQ45 udah ya, anggap ya mau yang lain gitu ya, JI 70, JI 30, IDX 30 gitu ya, atau apa indeks sektoral apa gitu ya yang kalian pilih, atau Serika Hati atau Kompas 100 dan seterusnya, ya kan? Nah, di indeks tersebut kan ada saham-saham yang ada dalam indeks tersebut kan. Nah, kalian ambil saham tersebut. Nah, kalau ini contohnya, ini kan kalau FQ45 kan saham-saham yang liquid aktif diperdagangkan untuk saham-saham konvensional, ya kan? Harusnya kan ada 45 saham, ya kan? Tapi di sini dijelaskan dia hanya mengambil 44 saham karena ada satu saham itu yang umurnya belum 1 tahun. Gitu. Nah, nanti kalau di tugas saya nggak perlu kalian masukkan semua saham. Misalnya kamu ambil indeksnya adalah Kompas 100. Nggak perlu ambil 100 saham, enggak. Di situ ada minimal 20 saham, ya. Sama apa aja, kalian pilih sendiri. Jelas nggak? Halo? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, ini datanya data apa ya? Data indeks sama data harga. LQ45 934 ya, berarti ini data indeks kah? Kalau ACES gitu ya. Kemudian ADRO, AKRA dan seterusnya ini adalah harga, ya data harga sahamnya. Ini periodenya periode bulanan ya, bulanan. Nah, asumsikan aja misalnya kalian mau ambil akhir bulan, berarti tanggal 31 Desember, tanggal 31 Januari, tanggal 28 Februari dan seterusnya, ya. Oke, itu ya. Ini berarti ini data indeks dan data harga. Nah, untuk langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut untuk komponennya ya, saya agak perbesar. Nah, LQ45 ini adalah market, jadi saya kasih dia warna berbeda sendiri. Kita hitung juga nggak apa-apa. Ya. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa ini adalah market. Jadi untuk menghitung komponennya, saya sudah taruh di bawah seperti ini. Nah, pertama kita hitung return. Return adalah ya periode bulan Januari dikurangi Desember bagi Desember. Atau kalau saya pakai ini juga bisa ya, Januari bagi Desember bin 1. Atau kalau Bapak Ibu mau pakai Januari kurang Februari dalam kurung, hasilnya dibagi dengan yang Desember juga nggak apa-apa, sama aja. Ya, kalau ini biasa ya return ya. Return itu harga bulan Januari dikurang harga bulan Desember ya dibagi harga bulan Desember, atau harga bulan Januari dibagi harga bulan Desember hasilnya kurang 1 ya. Itu seperti biasa ya, mencari return seperti itu. Nah, keluarlah seperti ini. Mau persen, mau koma nggak ada masalah. Kita tinggal copy. Nah, copy ke samping. Oke. Kemudian copy ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data return bulanannya.
Nah, kemudian expected risk free. Ya, jadi ini perkiraan saja sih. BI rate pada 2021 itu 3,5%. Jadi kita bisa pakai di sini 3,5%. Nah, karena dia 3,5% per tahun, berarti per bulannya, ya, per bulan itu adalah sama dengan 3,5% dibagi 12. Ya, ingat ya, risk free itu sudah dalam bentuk persen per tahun. Jadi kalau data kita bulanan, kita bagi 12, data kita harian, kita bagi asumsi jumlah hari kerja dalam satu hari. Bebas, boleh 200, 260, 250, tergantung asumsi yang digunakan. Nah, kemudian kita perlu menghitung yang namanya excess return. Excess return itu adalah selisih antara return daripada produk yang mau kita hitung dengan risk free. Ya. Jadi gampangnya adalah ini, ya, return pada bulan Januari dikurangi risk free F4. Ya. Jadi yang di F4 kan itu risk free-nya. Kalau saya copy ke samping, seperti ini. Nah, kalau di MacBook, F4 itu komen T. Ya, Anda tahan komen, terus pencet T. Copy ke samping, kemudian copy ke bawah. Nah, sudah dapat excess return-nya. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung komponen-komponennya. Jadi yang A, B, C, D, W ini baru akan kita hitung di video kedua. Kita sekarang sementara lengkapi dulu yang ada di sini. Nah, expected return dengan pendekatan average adalah sama dengan average daripada return bulanan. Oke. Tarik ke samping. Nah, beta, ya, beta secara statistik bisa dihitung menggunakan fungsi slope. Sama dengan slope Y dan X. Y-nya siapa, X-nya siapa. Ya. Y-nya adalah masing-masing efek yang mau kita hitung. Pakai yang ini, return ini ya. Kemudian X-nya adalah market, dalam hal ini LQ45. Nah, oke. Nah, karena kita menghitung untuk banyak, kita komen T. Untuk kurung. 1,09. Jadi X-nya adalah sahamnya, S hardware-nya. Kemudian Y-nya adalah market-nya LQ45. Kalau Anda pakai IHSG, IHSG. Bebas, Bapak Ibu. Nah, rumus slope Anda akan benar kalau kamu copy ke samping. Angkanya 1. Tapi kalau Anda copy pas ke LQ45, bukan 1, berarti ada yang salah. Anda mungkin lupa F4. Nah, saya tarik ke samping. Oke, dapat. Nah, excess return to beta. Ya. Di sini rumusnya seperti ini. Expected return kurang risk free dibagi beta. Jadi ini seperti Treynor ratio sebenarnya. Ya, karena ini sama persis dengan rumusnya Treynor ratio. Jadi kita menghitung Treynornya. Treynornya adalah sama dengan dalam kurung return daripada efek yang kita ini dikurang dengan risk free. Oke, kurang dengan risk free dibagi dengan beta. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung di bawah kita butuh menghitung 4 komponen ini lagi. Standar deviasi, variance, standar deviasi excess return, varian excess return. Standar deviasi sama dengan STD, EV. EV boleh, EVA juga boleh, sama aja ya. Nah, standar deviasi berarti dia pakai yang di atas.
variance itu adalah standar deviasi kuadrat. Standar deviasi excess return berarti standar deviasi yang dihitung dari excess return. Beda ya, kalau di atas itu return, di bawah itu excess return. Nah, variance excess return adalah ini dikuadratkan. Nah, kalau sudah, tarik ke samping. Nah, dengan demikian, bagian pertama dari menghitung portofolio optimal berdasarkan single index model sudah lengkap. Di video kedua, kita akan menghitung A, B, C, Z, dan W, serta evaluasinya di 2022. Demikian, terima kasih. Ya, kita lanjut untuk yang kedua ya. Langsung aja nyambung. Ini bersambung. Oke, sebentar. Suara saya kedengaran? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu, terdengar. Terdengar, Bu. Ya, ini nyambung. Perhatikan Mau lagi ke ya. Jepang gratis? Cek Poki ID Masih sekarang. nyambung. Biar tetap happy. Hai semua, di bagian 2 video kali ini masih merupakan lanjutan dari menyusun portfolio saham berdasarkan single index model. Di mana di bagian 2 kita akan menghitung A, B, C, W, dan Z. Nah, karena membentuk portfolio optimal ini berarti dari LQ45 kita seleksi beberapa saham, ditentukan bobotnya berapa, menggunakan data 2021. Kita juga evaluasi sampai dengan Juni 2022 ini, apakah portfolio tersebut lebih baik atau lebih buruk dibandingkan market, dalam hal ini LQ45. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru melihat video ini, tapi belum melihat bagian 1, silakan lihat bagian 1-nya dulu, karena kalau tidak, itu tidak sambung. Bagi yang sudah, dan sudah melengkapi Excel-nya, boleh melanjutkan di video ini. Nah, langsung saja kita ke Excel yang sudah saya siapkan, yang merupakan lanjutan dari bagian 1. Nah, untuk menghitung A, B, C, Z, dan W, rumusnya sudah ada di samping. Langsung saja ya, saya pindahkan ke atas dulu, biar lihatnya gampang. A sama dengan expected return, buka kurung ya, kurang risk free. Risk free-nya perlu F4, karena dia angkanya tetap, dikali beta, bagi, ya, ini artinya standar deviasi, ada 2 jadi variance, ada E jadi excess return. Jadi kita pakai variance excess return. Ini adalah Ya, di sini untuk variance error, error di sini dia menggunakan data excess return ya. Jadi variance errornya dia menggunakan variance excess return. A. Oke. Selanjutnya kita hitung B. Sama dengan beta dikuadratkan dibagi variance excess return. Dapatlah B. Nah, kemudian kita hitung C yang agak panjang. Sama dengan, buka kurung, variance M. M itu market. Berarti variance daripada LQ45. Jangan lupa F4. Kali A, tutup kurung, bagi, buka kurung, 1 plus 1 plus variance daripada market, variance daripada market. Nah, kita ulang aja ya. Jadi C itu sama dengan variance daripada market F4 dikali A
tutup kurung, bagi 1 plus variance daripada market F4 kali B. Tutup kurung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebagaimana saya katakan, single index model itu ada seleksinya. Cara seleksinya gimana? Pertama kita isi dulu semua komponen ini. Karena rumusnya sama ya. Kita hitung, sudah selesai. Ya. Seleksi berdasarkan teori itu adalah yang excess return to beta-nya negatif dikeluarkan. Caranya lihat di negatif gimana Pak? Ya Anda blok saja ini. Klik ini, highlight cell rule, less than 0. Oke. Nah, berarti ada yang merah kan? Jadi kalau merah, ya dia harus take out. Ini take out lagi. Merah semua, take out. Ini take out semua. Kemudian ini juga saya take out. Take out. Take out. Nah, take out 3. Nah, kemudian saringan kedua sebetulnya tidak ada di buku teori, tapi nanti di perhitungannya akan kelihatan ya, dia nanti hasilnya negatif. Jadi kita untuk take out yang saringan kedua adalah kalau betanya negatif. Karena secara teori beta itu tidak mungkin negatif. Dalam jangka panjang ya, pada saat yang betanya di atas 1 bisa di bawah 1, di bawah 1 dan sebaliknya. Kalau negatif dia juga bisa berbalik arah. Jadi kalau menggunakan data 1 tahun, bisa aja kita ketemu data beta negatif, tapi pada dasarnya kalau betanya negatif, itu hitungannya akan error. Jadi kita yang cari di bawah 0, kita identifikasi siapa, contoh gudang garam, kita take out. Kemudian ini, Nika, kita take out juga. TPIA kita take out. Nah, kemudian kita hitung Z. Nanti ada saringan ketiga nih, tapi saringan ketiga baru bisa kita lakukan pada saat menghitung Z. Kita pindahkan rumusnya ke atas. Nah, Z ini ada C bintangnya. C bintang itu apa? C bintang itu adalah C cut off. Tertinggi. Jadi sama dengan max daripada angka C. Dapatlah 0,0041. Kita hitung Z-nya. Sama dengan beta bagi variance error, variance excess return, kali, buka kurung, excess return to beta. Jadi kita kurungnya bukanya 2 kali ya. Excess return to beta, kurangi risk free. Jangan lupa F4. Bagi beta. Oke. Kurang ya, C cut off. F4. Ingat ya, pada letak kurung-kurungnya jangan salah ya. Karena ini ada kali, ada bagi, ada kurang. Dapatlah nilai Z. Kita copy untuk semua komponennya. Nah, saringan ketiga ini adalah yang nilai Z-nya negatif. Jadi kalau nilai Z-nya negatif, ya tidak bisa kita hitung. Jadi terpaksa kita juga take out. Highlight cell less than 0. Berarti kita take out si BCA dan BNI. Kita take out BTN.
take out juga Kalbe. Kemudian Teams. Nah, sekali lagi ya, ini pendekatan berdasarkan data historis. Jadi dia tidak ada pertimbangan fundamental sama sekali, benar-benar berdasarkan risk and return. Nah, terakhir kita menentukan bobotnya atau weight-nya. Weight itu pertama kita perlu tahu sigma Z, jadi sum Z sama dengan sum angka Z. Nah, baru ini bagi ini, F4. Dapatlah bobot Adaro 15,46%, Akra 5, Antam 3, Bank Mandiri 1, Excel 13, ITNG 37, Japfa 6, NDKA 9,4, Telkomnya 6,87. Nah, selesai. Nah, jadi dapat seperti ini. Evaluasinya bagaimana? Nah, untuk lebih gampang, Anda klik ini dan klik ini, copy. Kita pindah ke evaluasi. Nah, ini page spesial transpose, page spesial ya. Pilih transpose, values and numbers formatting. Oke. Jadi Anda akan punya portfolio Adaro 15%, Akra 5%, Antam sekian, seterusnya dan seterusnya. Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya kalau saya jumlahkan sama dengan sum 100%. Nah, ceritanya kan ada LQ45. Periode yang ini, kalau kita hitung return-nya, dari Desember ke Januari, dia naik 6,5%. Ya, ini kalau kemudian tadi ya, setelah diketahui ya saham-saham mana yang dipilih untuk masuk dalam portofolio dan juga berapa proporsi masing-masingnya. Nah, ini cerita ini adalah kemudian dilakukan evaluasi ya. Portofolio dibentuk di Desember 2021, di sini ya kalau contohnya. Kemudian dievaluasi di Juni 2022. Ya, kita asumsikan dia di akhir ya, akhir bulan. Nah, di sini berarti kita cek lagi nih ya, harga di akhir Desember ya, baik itu indeks maupun harga sahamnya di akhir Desember 2021 dan juga di akhir Juni 2022. Ya, kemudian baru kita hitung return-nya lagi gitu ya. Oke. Pertanyaan saya, kita dengan portfolio segini berapa persen naiknya gitu kan? Nah, kita hitung aja. Pertama sama dengan ini kita copy ke bawah aja. Nah, ini kita copy ke bawah. Oke. Nah, ini kan bobot. Baru di sini return. Sama dengan ini. Copy aja. Oke. Sudah. Nah, ini bobot kali return. Kita hitung semua. Nah, baru kita jumlahkan. %21. Nah, ternyata apabila Anda menyusun bobot berdasarkan single index model ini, menggunakan data 2021, ya ada yang untung, ada yang rugi.
Anda beli di akhir Desember, hold sampai bulan Juni, LQ45 yang jadi benchmark 6,5%, return Anda 21%. Apakah ini suatu kebetulan? Ya, bisa juga. Apakah menggaransi return-nya pasti akan lebih baik di masa mendatang? Belum tentu juga. Tapi paling tidak ini bisa menjadi gambaran bagaimana menyusun portfolio investasi berdasarkan pendekatan yang sifatnya sangat kuantitatif atau hanya menggunakan angka. Demikian, silakan mencoba Bapak Ibu untuk periode yang berbeda. Ya. Bagaimana tadi? Sudah dipahami? Sudah diikuti ya tadi ya penjelasan dari Excel ya, dari YouTube ini ya terkait bagaimana menentukan atau memilih ya saham untuk masuk dalam portofolio sampai dengan mengevaluasi. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Bisa diikuti nggak? Halo, bisa diikuti nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Yang lain? Nah, Bisa, ini Bu. di kameranya ditutup lagi soalnya. Dibuka coba kameranya biar tahu saya ada orangnya nggak. Dibuka dulu kameranya. Nur Afni, mana Nur Afni? Nur Afni ada nggak orangnya nih? Nur Afni nggak ada ya? Ada, Bu. Desmita, ya. Desmita, Iis, Ada, Bu. Zikri, Siti Latifah, Alia, Dimas, Andika. Hadir, Bu. Mana Dimas, Alicia, Andika? Iis ada apa enggak nih Iis? Devi? Iis nggak ada ya, Iis? Iis nggak ada. Saya manggil kalau nggak ada orangnya saya anggap nggak ada ya. Karena saya nggak, yang kuliah bukan laptopnya tapi orangnya ya. Iis nggak ada. Alicia nggak ada. Alicia nggak ada ya. Alicia. Devi ada, Devi? Ada, Bu. Oh, ada. Devi ada? Devi ada? Devi nggak ada ya. Andika? Andika ada, Andika? Oke, Andika nggak ada. Andika, Iis, Devi nggak ada ya. Dimas ada nggak Dimas? Azizur Rahman ada nggak? Azizur Rahman nggak ada. Irgi ada nggak Irgi? Ibu, maaf, Andika hadir, Bu. Andika ada, Irgi nggak ada, Irgi. Azizur Rahman nggak ada, Azizur Rahman ya. Oke, ya ini saya absen nggak ada nih, yang saya panggil nggak ada, berarti nggak ada orangnya. Bu Alicia hadir ya, Bu. Ya, Alicia sama Alicia sama mana Andika ditutup lagi itu kameranya. Hadir, Bu. Oke. Ya, intinya ini minggu depan hari Kamis ya. Saya sudah presentasinya dari seluruh kelompok ya. Jadi untuk yang kelompok terakhir kan tadi untuk tugas yang dipresentasikan oleh kelompok 6 ya. Nah, setelah itu Kamis itu kita stop dulu ya. Kita lanjut ke untuk yang keseluruhan kelompok ya, untuk mempresentasikan yang tadi nih ya, pemilihan portofolio yang saham-saham yang masuk dalam portofolio. Itu tugasnya, instruksinya sudah saya masukkan ke e-learning ya, hingga nanti kalian konsultasikan atau kalian bahas per kelompok ya. Kemudian apa indeks yang kalian pilih, kalian laporkan ke Andika, ke Adin ya.
ke Adin, biar apa? Biar nggak ada yang sama. Ya, kalian boleh pilih indeks apapun, tapi syaratnya adalah tidak ada yang sama ya antar kelompok. Kan indeks banyak ya. Jadi jangan dengan alasan nggak tahu gitu ya, nggak tahu kalau temannya ternyata kelompok lain udah milih indeks tersebut, jadi kita pakai indeks yang sama, nggak ada alasan ya, karena harus dikonfirmasi dulu ke Adin. Gimana Adin? Bu. Jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, kemudian pastikan tadi minimal saham itu terpenuhi, minimal saham adalah 20 ya. Nah, nanti langkah-langkahnya tinggal ikutin aja tadi tuh yang di YouTube tadi tuh ya. Kalian buka lagi ya, perhatikan lagi langkah-langkahnya seperti apa. Intinya nanti pekan depan hari Kamis kita bisa presentasi seluruh kelompok. Jelas ya? Jelas? Jelas, Bu. Ya, ada yang mau bertanya? Bu, saya izin bertanya. Ya. Tadi itu yang nggak boleh sama indeksnya atau sektornya, Bu? Indeks. Jadi indeks kalau sektor itu kan salah satu indeks ya, indeks sektoral ya, semua sektor apa, perbankan, ya, pokoknya yang nggak boleh adalah indeksnya, ya indeksnya. Jadi kalau kalian mau ngambil, kalaupun mau ngambil indeks sektoral, pastikan ya antar sektornya itu jangan yang sama, ya. Jadi nggak harus indeks sektoral ya, bisa IDX 30 boleh aja, berarti kan saham-saham masuk dalam indeks IDX 30 kan gitu kan. Oh, berarti sahamnya boleh sama, Bu? Saham ya bisa jadi ada yang sama ya, tapi kan nggak semua ya kan. Kalaupun itu kan nggak pasti, misalnya ada irisan gitu kan, mungkin ada irisan beberapa jenis indeks, tapi kan tidak mungkin tidak banyak yang sama gitu ya. Artinya tidak sama persis lah gitu. Ya yang nggak boleh adalah indeksnya, intinya yang tidak boleh sama adalah indeksnya. Oke, baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Oh, kalau di ini sektornya ya? Kalau di tugasnya sektor apa gimana sih? Saya lupa. Iya, nih. Bu, kalau di e-learning Oh, sektornya. berarti ya oke lah, sektor boleh lah. Kalian pilih aja indeks sektoral ya. Semua sama pilih indeks sektoral, tapi jangan sama sektornya. Artinya nanti nggak ada saham yang sama gitu ya. Nggak ada saham yang sama, karena masing-masing saham itu kan masuk dalam satu sektor yang berbeda kan. Dalam satu indeks sektoral yang berbeda. Jelas nggak, Gabi? Baik, jelas, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup? Cukup, kalau cukup saya akan tutup untuk kuliahnya. Ya, kalian bisa lanjutkan dengan mungkin mau mulai diskusi ya. Bagi-bagi tugas atau mulai mencari indeks apa yang kalian ingin pilih gitu ya. Ya dipersilakan. Nah, untuk tugas juga hari ini tidak dikumpulkan hari ini, tapi hari Kamis gitu ya. Jadi masih ada waktu. Oke, saya akan tutup ya. Selamat Idul Adha ya. Hari Senin ya? Hari Senin apa hari Senin kan ya? Senin apa Minggu ya? Senin, Bu. Oke, ya. Lumayan ada libur 2 hari ya. 2 hari ya untuk kalian bisa mengerjakan tugas-tugas. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf ya, Bu. Gimana? Waalaikumsalam.